Halo, selamat datang. Selamat menonton presentasi mengenai analisis beban kerja karyawan, bagian sortasi dan pengepakan menggunakan metode work sampling, dan STLX di PTPN 3 Kebun Rantau Rapat. Sebelumnya, kami dari kelompok C10. Kami beranggotakan Fritz Nicholas dengan NPM 095, Rida Farazan Baskita dengan NPM 101, Stephanie Janet dengan NPM 159, saya sendiri yaitu Jason Christopher dengan NPM 613190161, dan Lutfi Aprilio Alfitri dengan NPM 220. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang perusahaan. PTPN 3 Kebun Rantau ini adalah perusahaan yang berjalan di bidang pengolahan karet. PTPN 3 Kebun Rantau ini melakukan pengolahan bahan-bahan karet dari bahan mentah seperti getah karet menjadi lateks, dan produk akhirnya adalah rib smoke sheets yang merupakan bahan olahan dari karet sebelum menjadi lateks. Berikutnya adalah latar belakang. PTPN 3 Kebun Rantau ini ditemukan gejala di mana para pekerja terlihat letih, lesu, serta lelah. Hal tersebut menjadi acuan di mana beban kerja karyawan menjadi faktor mengapa perilaku karyawan dapat seperti letih, lesu, serta lelah. Di sini kami ingin menganalisis perhitungan waktu baku serta beban kerja karyawan menggunakan metode work sampling serta STLX. Namun, yang akan lebih dibahas adalah work sampling dengan menghitung waktu bakunya. Data-data yang diambil merupakan denyut nadi karyawan dan pengamatan terhadap kerja karyawan untuk mengukur beban kerja karyawan serta mengukur waktu baku dari kerja karyawan. Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui waktu produktif dari karyawan yang bekerja. Selanjutnya adalah untuk mengetahui tingkat beban kerja mental karyawan serta mengetahui tingkat beban kerja fisik dari karyawan. Manfaat dari penelitian ini adalah didapatkannya standar kerja yang optimal dari pengolahan data beban kerja mental serta beban kerja fisik. Lalu, perusahaan mendapatkan referensi agar karyawan perusahaan dapat bekerja dengan optimal. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menghitung waktu baku. Yang pertama yaitu menentukan waktu pengamatan, lalu yang kedua menentukan limbah pengamatan, lalu ketiga menghitung persentase produktivitas, berikutnya penentuan penyesuaian pengeluaran, lalu kelima menghitung waktu siklus dan waktu normal, lalu terakhir adalah menghitung waktu baku. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode work sampling. Metode work sampling dapat dicari menggunakan rumus total waktu kerja dikali 60 menit dibagi delta T, yang akan didapatkan sebesar 300. Dari metode work sampling tersebut, kami dapat mencari jumlah pengamatan yang akan kami lakukan tiap harinya. Jumlah pengamatan yang akan kami amati adalah 171 pengamatan. Dari jumlah pengamatan tersebut, kami dapat meneliti 7 karyawan dalam 5 waktu yang berbeda. Dari tabel ini dapat dilihat jumlah work, jumlah idle, serta total dari work dan idle yang dilakukan oleh pekerja setiap harinya. Selanjutnya ada rekapitulasi penyesuaian dan kelonggaran. Yang pertama ada penyesuaian. Penyesuaian ditetapkan menggunakan metode Westinghouse. Metode Westinghouse merating 4 faktor dari operator, yaitu faktor skill atau keterampilan, effort atau usaha, condition atau kondisi yang dialami saat bekerja, dan konsistenan saat bekerja. Dari tabel bisa dilihat karyawan ada 7 karyawan dengan masing-masing rating Westinghouse. Untuk di sini Westinghouse-nya sudah ditambahkan dari rating skill, konsistensi, effort, dan condition-nya. Setelah didapatkan, lalu ditambahkan angka 1 sehingga bisa didapatkan P1-nya atau P-nya sebesar karyawan 1 1,07, karyawan 2 1,07, karyawan 3 1,06, karyawan 4 1,12, karyawan 5-nya 1,07, karyawan 6-nya 1,1,
karyawan 7-nya 1,12. Selanjutnya ada kelonggaran. Dalam kelonggaran bisa merujuk pada tabel kelonggaran, lalu disesuaikan dengan kondisi yang diamati oleh peneliti. Untuk kelonggarannya sendiri yang ditulis penulis itu tenaga yang dikeluarkan nilainya 6, sikap kerjanya 1, gerakan kerjanya 0, kelelahan matanya nilainya 7, keadaan temperatur tempat kerja 1, keadaan atmosfer 2, dan kebutuhan pribadi laki-laki 1. Total ada 18. Selanjutnya ada perhitungan waktu baku. Sebelum memulai perhitungan waktu baku, kita akan mencari, maksudnya penulis akan mencari persentase produktif dari pengamatan yang dilihat. Mengetahui persentase produktif yaitu jumlah work per jumlah pengamatan dikali 100%. Di sini bisa dilihat rekapitulasi presentasi produktif karyawan pertama. Di hari 1 worknya ada 148, idealnya 23. Hari kedua worknya 142, idealnya 29. Hari ketiga 151, worknya idealnya 20. Hari keempat 146, idealnya 25. Hari kelima 147, worknya idealnya 24. Untuk hari pertama presentasi produktifnya 0,87. Ini diambil dari worknya 148 per jumlah pengamatan 171 sama dengan 0,87. Begitupun dengan seterusnya, sehingga didapatkan hasil presentasi produktif dan rata-rata dari kelima tersebut adalah 0,83. Setelah mengetahui presentasi produktif, dilakukan perhitungan waktu siklus. Untuk waktu siklus digunakan banyaknya jumlah waktu produktif di 5 hari dibagi jumlah produksinya. Di sini ada menit pengamatan. Menit pengamatan yang digunakan adalah 5 hari dikali 5 jam dikali 60 sama dengan 1500 menit. Untuk jumlah menit produktifnya ada 83% sesuai dengan tabel yang dicari, dikali 1500 sama dengan 1245 menit. Untuk jumlah produksinya ada 9872 lembar per 5 hari waktu pengamatan. Lalu waktu siklus yang didapatkan adalah sebanyak 1245 per 9872 atau 0,13 menit sama dengan 7,8 detik. Selanjutnya ada perhitungan waktu normal. Waktu normal adalah waktu siklus dikali penyesuaian. Penyesuaian yang sudah dicari menggunakan metode Westinghouse tadi, lalu dimasukkan. Untuk waktu normalnya sendiri dari waktu siklusnya tadi 7,8 dikali 1,07, yaitu rating Westinghouse, didapatkan waktu 8,35 detik. Selanjutnya perhitungan waktu baku. Waktu baku sama dengan waktu normal dikali 1 ditambah kelonggaran yang dicari tadi. Jadi tadi kelonggarannya 18 sehingga jadinya 1,18. Untuk waktu bakunya sendiri berarti 8,35 dikali 1,18 didapat 9,853 detik. Lalu akan dijelaskan tentang pembahasan dari work sampling. Penelitian yang dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi pengukuran bekerja seperti contoh mental demand, physical demand, temporal demand, frustration level, performance, dan effort. Dalam kasus ini juga stopwatch menjadi metode penelitian untuk mencatat kegiatan karyawan selama waktu dari pengamatan. Disediakan juga lembar pengamatan untuk mencatat kegiatan karyawan selama waktu pengamatan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari jurnal ini. Yang pertama itu waktu produktif karyawan mencapai 83 hingga 88%. Berarti ini dikategorikan
karyawan yang bekerja di pabrik tersebut produktif. Yang kedua, beban kerja mental yang dimiliki oleh karyawan cukup tinggi, yaitu di angka 87%. Itu yang ketiga, yaitu terdapat semakin tinggi konsumsi energi yang dipakai oleh karyawan, maka semakin tinggi juga beban kerja yang harus ditanggungnya. Itu yang keempat, waktu baku dalam satu cycle time itu antara 9 hingga 12 detik. Lalu lanjut ke saran. Saran di sini hanya menjelaskan hanya 2, yaitu yang pertama, diperlukan pelatihan skill bagi karyawan agar performansi kerja dapat ditingkatkan. Yang kedua, diperlukan perbaikan kembali pada lingkungan kerja. Seperti contohnya itu memberikan waktu kelonggaran bagi karyawan yang bekerja pada pabrik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.